Di video ini aku mau menceritakan alur cerita film yang sudah tayang di tahun 2013, yaitu Once Upon a Time in Mumbai, Dobara. Di awal film, kita akan disuguhkan keributan balap liar yang dilakukan oleh joki anak-anak. Sang pembalap itu adalah sepasang sahabat Aslam dan Dektang. Aslam adalah seorang anak yang tampan dan cerdas, sedangkan Dektang memiliki cacat di kaki karena balap liar. Tanpa sengaja, balapan mereka pun dilihat oleh sang bos mafia terbesar di Mumbai, yaitu Sohaib. Sohaib pun tertarik dan merekrut mereka berdua karena mereka adalah anak yang berani dan menjadikan mereka anak buah kesayangan Sohaib. Sohaib adalah sosok yang ditakuti oleh siapapun, dan apapun yang dia inginkan semuanya harus menuruti dan memenuhinya. Kisah ini berlanjut ke 12 tahun kemudian. Sohaib menghadiri pesta para penguasa di Mumbai. Setelah pesta berakhir, Sohaib dan rekan-rekannya mengadakan rapat. Bersama semua partner bisnisnya, Sohaib membincangkan masalah pembagian wilayah kekuasaan di Mumbai. Dari semua rekan bisnis Sohaib, ada satu yang tidak suka dengan kekuasaan Sohaib, yaitu Rawal. Rapat pun selesai, Sohaib dan anak buahnya pergi dengan mengendarai mobil. Sambil berbincang di dalam mobil, Sohaib merasa ada yang aneh dan Sohaib pun bergegas dan memerintahkan semua untuk memberhentikan mobil dan lari keluar. Benar saja, mobil pun meledak. Untung saja Sohaib dan anak buahnya selamat. Ternyata Rawal lah yang memasang bom di mobil Sohaib. Rawal pun ketakutan ketika tahu bahwa bomnya tidak berhasil membunuh Sohaib. Sohaib dan Javed pun menyusun rencana. Sohaib menjemput kenalannya yang menggunakan burka dengan taksi. Sohaib tahu bahwa ada polisi yang mengintainya. Sohaib yang cerdik pun bisa mengelabui polisi dan berhasil lolos. Ternyata rekan Sohaib itu adalah gadis simpanan Sohaib. Di sisi lain, Aslam yang sudah tumbuh dewasa mengejar kereta dengan misi mencuri berlian atas perintah Sohaib. Aksi baku hantam dan kejar-mengejar pun terjadi di dalam sampai keluar kereta. Perebutan berlian itu pun terjadi lumayan lama sampai pada akhirnya sang pembawa berlian dengan suka hati memberikannya karena Aslam menyelamatkan nyawanya dari tertabrak kereta api. Setelah itu, Aslam pun menemui sahabatnya Dektang. Mereka berdua pun terkejut bahwa ada anak buah Sohaib yang menjemputnya. Lalu mereka pun menemui Sohaib. Di situ Sohaib menguji kesetiaan Aslam kepada dirinya dengan sebuah pengkhianatan sahabatnya. Sekali lagi Aslam bisa meyakinkan Sohaib dan Sohaib pun semakin percaya kepada Aslam. Sohaib pun menugaskan Aslam dan kawan-kawannya untuk mencari Rawal dan membunuhnya. Aslam dan kawan-kawannya pun pergi mencari Rawal. Aslam yang pintar dan mulai berpikir dan mencari-cari cara untuk menemukan Rawal. Akhirnya Aslam sampai pada sebuah penjahit yang akan menghantarkan baju jahitan pesanan kepada Rawal. Pada saat sang penjahit menghantarkan baju, dengan sengaja Aslam dan rekannya mengikuti penjahit tersebut. Sampailah di rumah Rawal. Tapi mereka tidak berhasil membunuh Rawal. Baku tembak pun terjadi. Tapi hanya istri Rawal yang mati tertembak. Rawal pun berhasil lolos. Setelah itu mereka pun mengadu kepada Sohaib dan Sohaib pun marah. Setelah itu Sohaib pun menenangkan diri sambil melihat ombak di tepi pantai. Tiba-tiba ada seorang gadis yang meneriakinya agar Sohaib turun dari tepi pantai. Dengan sombongnya Sohaib pun menoleh dan gadis itu adalah Yasmin. Yasmin mengira Sohaib akan bunuh diri. Yasmin pun memarahi Sohaib dan Sohaib pun mengenalkan dirinya. Tapi Yasmin tidak tahu dan tidak mengenalnya karena Yasmin adalah pendatang. Javed yang melihat Yasmin memarahi Sohaib menawarkan Sohaib untuknya melakukan apa kepada Yasmin. Tapi Sohaib tidak menginginkannya karena Sohaib tertarik kepada Yasmin. Di sisi lain, sahabat Aslam, Dektang, curhat bahwa hubungannya dengan Sahen tidak disetujui oleh ayah Sahen, yaitu Pak Toyab. Aslam pun mencari cara agar sahabatnya bisa bertemu dengan Sahen. Di sisi lain, Sahen pun menantikan Dektang.
dan berbincang dengan sepupunya Yasmin secara sembunyi-sembunyi. Dari luar terdengarlah suara nyanyian Aslam memanggil Sahen, dan Sahen pun tidak diperbolehkan keluar oleh ayahnya. Aslam pun berhasil mengelabui ayah Sahen dan membuat Sahen dan Yasmin keluar lalu membawanya. Setelah itu, Aslam dan Yasmin menunggu Sahen dan Dektang yang bercinta di dalam mobil Aslam. Di bawah guyuran hujan, disitulah pertemuan mereka dimulai. Yasmin yang berasal dari desa Kashmir bertanya kepada Aslam dan meminta untuk mengajarkan bahasa Inggris kepadanya. Yasmin pun percaya apapun yang dikatakan Aslam karena Yasmin tidak mengerti. Padahal pengetahuan Aslam tentang bahasa Inggris tidak begitu baik. Yasmin pun diajarkan bahasa gaul yang biasa orang-orang ucapkan di Mumbai. Aslam pun salah mengajarkan bahasa Inggris kepada Yasmin. Setelah itu, Yasmin menghadiri acara penghargaan dengan ibunya dan merasa tidak percaya diri. Tiba-tiba Yasmin bertemu Sohaib dan Yasmin pun memanggil Sohaib untuk menemaninya karena Yasmin tidak begitu nyaman ada di acara tersebut. Yasmin pun berbincang dengan Sohaib dengan bahasa yang diajarkan Aslam semalam. Sohaib pun tersenyum. Sohaib menunjukkan semua kotak bahwa semua itu ada dalam genggamannya. Apapun yang dia inginkan pasti terpenuhi. Pada malam penghargaan itu, Sohaib benar-benar menjadikan Yasmin seorang bintang. Yasmin pun memenangkan penghargaan atas perintah Sohaib. Setelah acara selesai, Sohaib mengantar Yasmin pulang. Di dalam mobil mereka berbincang. Yasmin yang polos dan lugu membuat Sohaib tertarik kepadanya. Aslam yang menunggu Yasmin ingin menjelaskan masalah pengajaran bahasa Inggris kemarin, bahwa semua itu salah dan pengajaran bahasa itu membuat Yasmin malu dan Yasmin pun marah kepada Aslam. Di kemarahan Yasmin, Aslam pun meminta maaf, tapi Yasmin tidak memaafkan Aslam sampai Aslam menunjukkan tempat terindah yang penuh bintang di Mumbai. Lalu pada malam hari Aslam mengajak Yasmin melihat bintang. Tapi bintang itu perumpamaan yang indah di bawah rel kereta api. Karena bintang yang dimaksud Aslam adalah percikan api yang dihasilkan dari kereta yang lewat. Disitulah benih-benih cinta tumbuh. Dalam hubungan Sahen dan Dektang, mereka pun sering bertemu dan bersama kemanapun, dimanapun, dan semua itu makin menumbuhkan benih cinta di hati Aslam. Di sisi lain, Rawal, sang musuh Sohaib, menelpon bahwa istrinya dibunuh dan pembunuhnya adalah Jimmy, anak buah Sohaib. Jimmy pun ditangkap polisi dan diinterogasi polisi atas keberadaan Sohaib. Jimmy pun dilepaskan untuk memancing Sohaib. Sohaib menugaskan Aslam untuk membunuh Jimmy karena Sohaib mengira Jimmy berkhianat dan bersekongkol dengan polisi. Sandiwara di depan rumah Jimmy berhasil membuat Aslam masuk ke rumah Jimmy tanpa sepengetahuan polisi. Di saat Aslam menemui Jimmy, ada seorang polisi yang mengetahuinya, tapi Sohaib memukul polisi itu hingga tewas. Sohaib pun membunuh Jimmy dengan tangannya sendiri. Keberadaan mereka pun tercium dan diketahui oleh polisi. Layaknya di film action pada umumnya, Sohaib dan Aslam pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Aslam dan Sohaib pergi dengan mobil yang sama. Sampailah di lampu merah, ada Yasmin yang melihat mobil Sohaib dan memanggil Sohaib. Tapi Sohaib tidak mendengarnya. Yasmin tidak tahu kalau Aslam ada di mobil tersebut. Di sisi lain, Rawal, sang musuh Sohaib, sedang menyusun rencana untuk membunuh Sohaib. Rawal hampir kehilangan akal untuk membunuh Sohaib. Tapi kawan Rawal mempunyai ide untuk menyakiti Yasmin. Karena kawan Rawal tahu kalau Yasmin adalah orang yang spesial untuk Sohaib. Di lain tempat, Sohaib menemui Yasmin di tempat syuting. Setelah selesai, Yasmin minta diantar pulang. Seperti biasanya, Yasmin pun menemani Sahen bertemu Dektang. Yasmin dan Aslam menunggu Sahen yang bercinta di dalam mobil Aslam.
Dalam pertemuan mereka, Aslam merasa canggung dan ingin mengatakan cintanya kepada Yasmin. Tapi Aslam gugup dan tidak sanggup mengatakan semuanya. Pertemuan pun berakhir. Di lain tempat, Sohaib bercerita tentang Yasmin kepada simpanannya. Simpanannya pun menyuruh Sohaib mengatakan kepada Yasmin bahwa yang dirasakan Sohaib adalah cinta. Sohaib pun memanggil Yasmin ke rumahnya dan mencurahkan isi hatinya. Tapi Yasmin hanya menganggap Sohaib adalah teman. Seketika Sohaib murka dan menampar Yasmin, lalu mengusirnya. Yasmin menangis sambil pergi. Sohaib datang ke tempat syuting Yasmin dan mengacaukan segalanya. Di sana sang sutradara memberitahu Yasmin dan menjelaskan kepada Yasmin bahwa Sohaib adalah gangster paling berkuasa di Mumbai. Semuanya rusak dan berantakan. Yasmin dan sutradara pun menangis dengan semua yang terjadi. Lalu Yasmin pulang, sampainya di rumah. Yasmin melihat mobil baru terparkir di depan rumahnya. Benda-benda mewah sudah ada di rumahnya. Semua keluarga Yasmin bahagia dengan kemewahan itu. Tapi tidak dengan Yasmin. Yasmin pun marah kepada keluarganya bahwa yang memberikan semua itu adalah Sohaib, sang gangster yang ingin membelinya. Ibunya bersedia dan menyuruh Yasmin untuk mengembalikan semuanya. Tapi ibunya mengkhawatirkan Yasmin karena Sohaib adalah orang yang kejam. Di restoran, Aslam menunggu Yasmin, lalu Yasmin pun datang dengan muka penuh masalah. Aslam yang berbunga-bunga, rapih dan bahagia menyatakan cintanya kepada Yasmin. Tapi Yasmin menolaknya dengan berbohong bahwa dirinya sudah dijodohkan. Dengan berat hati Yasmin pun pergi meninggalkan Aslam. Aslam yang sedang kecewa pergi ke rumah Sohaib untuk minum. Di situ Sohaib sedang menulis surat untuk seseorang. Aslam mengungkapkan rasa kecewanya kepada Sohaib dan Sohaib bersedia melakukan apapun untuk Aslam. Tapi Aslam menolaknya dan lebih memilih untuk memendamnya. Sohaib memberikan tugas kepada Aslam untuk menjemput seorang gadis di sebuah alamat dan memberikan pesan agar Aslam hati-hati menjemputnya. Karena gadis itu adalah pujaan hatinya. Sesampainya di alamat yang diberikan Sohaib, alangkah terkejutnya Aslam bahwa yang dijemputnya adalah Yasmin. Yasmin mengira Aslam menemuinya untuk mempertanyakan cintanya, tapi Aslam menjelaskan kepada Yasmin bahwa dirinya kemari atas perintah Sohaib untuk menjemput Yasmin. Dan Yasmin pun mengerti bahwa Aslam bekerja untuk Sohaib. Belum selesai pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seorang yang menembak Yasmin. Yasmin pun tertembak jatuh bersimbah darah di pelukan Aslam. Aslam membawa Yasmin ke rumah sakit. Sohaib dan Javed menemui Aslam dan Yasmin di rumah sakit. Sohaib pun menyusun rencana untuk memancing Rawal keluar dari persembunyiannya. Sohaib membuat permainan bahwa Sohaib dan Aslam berebut gadis yang sama, membuat perselisihan di antara mereka, dan berita itu pun disebarkan kemana-mana. Dan iya saja, berita itu pun sampai ke telinga Rawal dan Rawal pun tertarik bersekongkol dengan Aslam. Rawal pun menelpon Aslam dan mempertanyakan keberadaan Sohaib. Rawal menawarkan kerjasama dengan Aslam dan Aslam pun menyetujuinya. Rawal dan anak buahnya datang ke kediaman Sohaib atas petunjuk Aslam. Sohaib sudah menduga dan mempersiapkan kedatangan Rawal. Baku tembak pun terjadi layaknya film action pada umumnya. Gak ada baku hantam, gak ada baku tembak, gak asyik. Rawal pun terbunuh, lalu Sohaib dan anak buahnya menyusul Aslam ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Sohaib dan anak buahnya membicarakan Aslam. Tetang yang tidak mengetahui semuanya memberitahu Sohaib bahwa Aslam mencintai Yasmin, gadis yang sama yang dicintai Sohaib. Sohaib terkejut, ternyata permainan yang ia mainkan dengan Aslam adalah kisah yang sebenarnya. Yasmin tersadar dan ketakutan, ia ingin kabur dan menceritakan semuanya kepada Aslam. Bahwa dirinya tidak mencintai apalagi menginginkan Sohaib. Aslam meyakinkan Yasmin bahwa Sohaib bisa memberikan segalanya, tapi Yasmin bersikeras bahwa cintanya tidak bisa dibeli dengan apapun. Tetang memberi aba-aba dari luar rumah sakit bahwa Sohaib sudah sampai dan Aslam pun kabur bersama Yasmin.
Lagi dan lagi Detang memberi aba-aba dengan klakson agar Yasmin dan Aslam bisa kabur. Mereka pun berhasil kabur. Aslam pun menitipkan Yasmin pada pamannya. Tiba-tiba klakson mobil berbunyi. Ada sebuah mobil kuning yang meluncur dengan sendirinya. Lalu Aslam pun menghampirinya. Alangkah terkejutnya Aslam kalau Detang ada di dalam mobil tersebut dan sudah tewas. Sohaib pun mengirim Akbar untuk membunuh Aslam, tapi Akbarlah yang malah terbunuh oleh Aslam. Aslam menelpon Sohaib dan menyatakan permusuhan di antara mereka. Sohaib murka dan membanting telepon. Javed meminta Sohaib untuk cepat pergi karena polisi sudah mencium keberadaan mereka. Sohaib pun menyusul Aslam di restoran tempat paman Aslam. Mata-mata polisi memberitahu keberadaan Sohaib. Sohaib pun datang ke tempat Aslam. Anak buah Sohaib menutup tempat itu sehingga polisi tidak bisa masuk. Aslam pun dihajar habis-habisan oleh Sohaib di depan Yasmin. Yasmin hanya bisa menangis dan berteriak melihat semuanya. Polisi terus mencari jalan agar bisa masuk ke tempat Sohaib dan Aslam berkelahi. Ketika polisi masuk, polisi pun langsung menembak. Aslam pun langsung mendorong Sohaib dan membiarkan tubuhnya yang tertembak. Aslam pun tumbang, lalu Yasmin menghampiri dan memeluki Aslam. Sambil menangis, Yasmin pun berteriak kepada Sohaib. Sohaib adalah orang yang sangat menyedihkan, tidak punya teman. Sohaib adalah orang yang sangat kejam, dan dengan lantang Yasmin mengatakan Yasmin sangat membenci Sohaib. Dengan muka sedih, Sohaib pun hendak menghampiri Aslam dan Yasmin, tapi tiba-tiba orang polisi menembak Sohaib dan Sohaib pun tumbang bersimbah darah. Javed membawa pergi Sohaib yang masih hidup. Di perjalanan, Sohaib membuka dan membaca surat cintanya untuk Yasmin yang belum sempat ia berikan. Di dalam tangisnya, kesendiriannya, Sohaib terluka dan pergi. Selesai.